Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ibrahima khalila wa ja'alahu uswatan hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan keizinan untuk dapat hadir di masjid ini melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita perhatikan, di antara saudara-saudara kita banyak yang tidak bisa hadir disebabkan sesuatu hal. Apakah karena tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan akhir-akhir ini kita melihat adanya saudara-saudara kita yang pun tidak diperbolehkan masuk ke masjid meskipun ingin melaksanakan ibadah juga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya demi untuk keselamatan, kebahagiaan dan ketentraman kita baik di dunia maupun di negeri akhirat nanti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita lantunkan lewat doa dan pengakuan, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Semoga kita dalam hidup ini senantiasa mendapatkan barokah disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negeri akhirat nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Melalui khutbah ini saya mengajak kepada kita semua segenap ahli Jumat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, baik ia yang kecil, yang sederhana, yang menengah, maupun dalam bentuk ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadat yang kita lakukan, ibadat yang kita laksanakan adalah tidak ada jaminan besarnya nilainya yang diterima di sisi Allah. Terkadang ibadat yang kecil nilainya dalam pandangan manusia itulah sesungguhnya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena barometer diterimanya amal seseorang adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berada pada bulan ke-12 daripada bulan Arab, yaitu berada pada tanggal 6 di bulan Zulhijjah. Saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara pada bulan Zulhijjah, kita akan teringat peristiwa besar, yaitu sosok pemimpin yang telah Allah jamin dan telah Allah agungkan nama dan perbuatannya dalam Al-Quran, yaitu Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Ibrahim adalah seorang tua dan pula seorang nabi yang menjadikan dirinya contoh teladan kepada anak dan keluarganya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita baca dalam sejarah, Ibrahim adalah sosok seorang pemimpin yang semenjak kecil mempersiapkan diri. Artinya Allah berikan anugerah untuk dipersiapkan menjadi seorang rasul dan menjadi contoh teladan. Bagi kita pun yang ingin menjadi contoh teladan harus mempunyai persiapan untuk bisa dijadikan menjadi pemimpin dan ibuda. Semenjak kecil Ibrahim alaihissalam
adalah sudah ditempa dengan bekal-bekal untuk menjadikan dirinya seorang pemimpin yang sempat diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di waktu kecil kita baca di dalam surah Al-Anbiya, Allah ceritakan cerita Ibrahim. Sewaktu Ibrahim dia adalah sudah melaksanakan kehidupan dalam kehidupan dunia, masih kecil dia adalah menginjak dewasa dan dia adalah menginjak remaja sampai dia dewasa, maka dia diceritakan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Ibrahim dulu pernah berkata kepada ayahnya, itu qala li abi, apa katanya? Izqala li abihi wa qaumihi, dan keluarganya. Izqala li qaumihi wa qaumihi. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Izqala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Dia melihat orang-orang di sekelilingnya, keluarga-keluarganya, malah orang tuanya sendiri adalah golongan yang menyembah kepada patung dan berhala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mengatakan, "Mahadhi tamathilul lati antum laha aqifun." Apakah ini patung-patung yang kalian sembah? Kenapa kalian sembah? Mahadhi tamathilul antum laha aqifun. Apa jawab ayah dan keluarganya? Apa jawab mereka? Ayah-ayah kami dan orang-orang sebelum kami adalah menyembah berhala. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ayah-ayah kami dulu adalah orang yang juga menyembah berhala, makanya kami sembah berhala. Ibrahim adalah keberatan menyembah Tuhan selain Allah, maka dia menjadikan berhala-berhala, patung-patung dan Tuhan-Tuhan yang menjadikan mereka daripada buatan sendiri dihancurkan dan dihabiskan sekali binasa. Ini adalah contoh Ibrahim di waktu kecil, artinya anti kepada kemusyrikan. Kita selaku orang tua harus menanamkan, mengajarkan dan memberi contoh kepada orang tua anti kemusyrikan. Harus menanamkan dalam akidah kita dan anak keluarga kita bahwa annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah seorang sosok yang menjadi pemimpin yang bisa sejak kecil mengajarkan dan memberi contoh kepada anak dan keluarganya menjadi penyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita sekarang lalai, lengah disebabkan ekonomi, disebabkan mencari nafkah, disebabkan sesuatu yang menyebabkan dia adalah lalai dan lupa menanamkan akidah kepada anak dan keluarganya. Ini merupakan satu kewajiban kepada kita umat Islam supaya Islam ini tetap bertahan dan bisa nanti bertahan sampai akhir daripada hidup kita. Kemudian selanjutnya, di waktu Ibrahim telah memiliki anak, maka dia sering mengajarkan, memberikan contoh kepada anaknya sebagai contoh kebaikan. Bagi kita umat Islam yang menjadikan Islam adalah agama yang semata-mata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita harus jadikan contoh kepada anak kita. Apalagi zaman sekarang, orang tua harus berperan dan harus meningkatkan peran seorang orang tua. Di zaman-zaman sekolah ditutup, sekolah tidak dibolehkan, zaman daring, maka kalau peran orang tua berkurang kepada anaknya, inilah saat-saat kehancuran menimpa kepada kita semua. Maka harus kita waspada kepada orang-orang tua yang mempunyai anak. Tolong senantiasa diperbimbing dan diperhatikan agar kita nanti dan anak-anak kita jangan terjebak dalam kemusyrikan, jangan terjebak dalam kebodohan dan kemunafikan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping usaha yang kita lakukan, tidak cukup dengan usaha yang nyata, harus kita doakan mereka. Ibrahim adalah mendoakan anak dan keluarganya. Rabbi habli minas sholihin. Tuhan berilah saya keluarga, anak dan keturunan yang soleh-soleh. Kita tidak bisa mengandalkan tenaga, tidak mengandalkan uang. Bahkan terkadang orang-orang tua di zaman sekarang dengan kasih sayangnya dikasihnya kepada anak adalah HP yang tidak bisa dikoordinir sama sekali. Itu adalah menghancurkan remaja-remaja yang akan menjadi pemimpin masa datang kalau kurang penanaman dalam masalah keagamaan dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mendoakan anak, jadikanlah keluarga, anak dan keturunan kita kepada orang-orang yang baik. Kita selaku orang tua, hadirin yang berbahagia, tidak bisa mengandalkan
materi, tidak mengandalkan menyerahkan kepada pendidikan, tapi yang tidak kalah pentingnya mendoakan mereka untuk menjadi orang-orang yang baik dan berbakti kepada orang tua dan beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong doakan mereka. Begitu anak mau berangkat, begitu orang tua mendoa, doakan mereka. Allahumma barik fi auladi. Ya Allah, berikanlah barokah kepada anak-anakku. Terkadang orang tua lupa mendoakan anaknya sendiri, malah mendoakan orang lain. Di jamuan dia doakan orang lain, tapi anaknya sendiri lupa. Maka Islam mengajarkan apa? Doakan mereka. Allahumma barik fi auladi. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada anak-anakku. Berikanlah anak-anak yang barokah. Apa artinya siyadatul khair? Yang membawa tenang kepada orang tua, yang membahagiakan hidup orang tua, minimal membahagiakan pikiran dan hati mereka. Maka doakan mereka, Allahumma barik fi auladi. Bukan sebatas itu, wahfazhum, ya Allah jagalah mereka. Saya tidak bisa jaga mereka, ya Allah. Begitu keluar dari rumah, siapa sesungguhnya yang menjaga mereka? Kalau bukan Allah, Allahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Tuhanlah yang bisa menjaga mereka. Anak gadis, pemuda, begitu keluar dari rumah sampai jam 12 nanti datang kembali ke rumah. Itu kalau datang. Kalau enggak sampai pagi tak datang. Siapa yang pelihara? Itu hanya Allah. Itu adalah sebabkan doa daripada orang tua yang saya harapkan. Wahfazhum, ya Allah berikanlah pemeliharaan kepada mereka. Jangan terjebak mereka kepada perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan mereka di dunia dan menyengsarakan mereka di dunia akhirat. Wahfazhum wala tadurruhum, ya Allah janganlah mudaratkan mereka, jangan binasakan mereka, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang selamat di dunia ini dan selamat di akhirat. Yang tidak kalah pentingnya warzuqna birruhum, jadikanlah mereka, ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada saya selaku orang tua. Jangan pula semakin banyak dan besar anak, semakin tinggi dan semakin tinggi sekolah, dan semakin lanjut usia dan umur, semakin merusak kepada orang tua. Maka kita doakanlah warzuqna birruhum, doakan mereka itu menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kalaulah anak berbakti kepada orang tua, itulah kebahagiaan yang sangat-sangat berbahagia, artinya yang sangat-sangat tinggi bagi orang tua yang tidak teringat dia capeknya mencari nafkah, berapa belanja kuliah, berapa belanja yang dia berikan. Saya melihat tahun ini datang anak kuliah dari IPB untuk melaksanakan KKN di kampung saya. Saya bukan orang tua sesungguhnya, tapi saya berbahagia dengan mereka. Setiap waktu mereka datang sholat berjamaah di masjid, padahal mereka adalah sekolah di bidang umum yang berada sekolah mereka di Institut Pertanian Bogor, tetapi kalau sekolah dari sana adalah sekolah umum, tapi namun agama adalah tidak ditinggalkan. Saya saksikan mereka adalah berjamaah setiap waktu, mengadakan zikir, mengadakan bacaan-bacaan yang baik di masjid. Itu adalah perasaan saya. Saya bukan orang tua mereka, tapi saya merasa bahagia dengan kebaikan mereka. Tentu kita pun seperti itu. Saya rasa tidak beda. Maka doakanlah mereka, warzuqna birruhum, jadikanlah ya Allah mereka anak-anak saya, mereka yang berbakti kepada saya, membawa ketenangan di dunia dan menyelamatkan nanti dari akhirat. Maka inilah yang senantiasa kita harapkan dengan contoh teladan Ibrahim yang menjadi seorang tua yang menjadi contoh, dan Ismail seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tua, tidak terlepas daripada usaha dan doa. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, senantiasa kita diberikan Allah Ta'ala hidayah untuk menjadi orang tua yang menjadi orang yang disegani oleh anak, dan anak yang menjadi berbakti kepada orang tua, membawa manfaat di dunia, membawa manfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluhu mab'uutsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'ana arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma waffiqna imaman 'adila. Allahumma waffiqna imaman 'adila. Allahumma arzuqna imaman 'adila. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil liman az-zalimin fi biladina ya arhamar rahimin wa bi sairil biladi ya muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana tahbaina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wastaghfiruhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.